ini lambang Biga tuh, tangan ke atas. Gitu. Bukan begini, kalau begini Hotman Paris. Kalau Biga begini. Gitu. Coba tangannya ke atas semua nih. Gitu. Nah kalau Pak Adi kan tadi begini. Kalau Biga begini. Ini artinya apa nih? Gitu. Siapa yang siap kalau menolong? Nah itu Biga. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, enam, 10. Kegiatan Biga ini ada dua ini. Ibaratnya itu kalau pesawat kan harus punya dua sayap gitu kan. Burung juga harus punya dua sayap. Jadi kalau kita mau bebas riba harus punya dua sayap. Satu sayap komersil, yang kedua sayap sosial. Kalau Al-Quran menyebutnya Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gimana supaya tidak kena hutang riba? Ya aktifkan jual beli. Jual beli kita dapat uang. Kenapa kita berhutang? Karena tidak punya apa? Tidak punya uang, benar nggak? Nah, supaya punya uang harus dapat profit, harus dapat untung. Jadi kalau kita mikirnya sehari-hari hutang, hutang kemana lagi, ya terjeratnya selama-lamanya dengan hutang, akhirnya kena riba. Tapi kalau pikiran kita untung, berarti praktiknya jual beli, jual apa nih, kan gitu, dapat untung. Nah itu sayap yang kanan ya, yang pertama. Kita lepas riba dengan meningkatkan jual beli. Itu namanya sayap komersil. Ya, kan? Kalau tidak ada kerjaan komersil, ya dari mana kita dapat uang? Nah acara hari ini dengan mitra kerja Biga, Pak Mien dari Ajigo adalah kerjasama komersil. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapat duit. Supaya saya juga dapat duit, benar nggak? Gitu. Supaya Ajigo juga dapat omset. Semuanya saling menguntungkan. Gitu. Kita saling tolong-menolong untuk saling menguntungkan. Itu komersil. Nah, kemudian sayap yang satu lagi yang dilakukan oleh Biga adalah sayap sosial. Ada Al-Baqarah, turun lagi ayatnya ke bawah, Al-Baqarah 276, yang mahaqallahu riba wa yurbis shadaqah. Allah musnahkan riba dan Allah suburkan sedekah. Allah suburkan sedekah. Nah, ini berarti yang sosialnya sedekah. Yang kita lakukan dalam sayap sosial ini adalah nanti kita ada namanya Biga Finance, pembiayaan yang tanpa riba, tanpa bunga, tanpa apa lagi, tanpa denda, tanpa sita, tanpa nyicil. Enak kan tanpa nyicil? Bukan pinjam ya kalau tanpa nyicil ya. Gitu. Jadi kita akan gulirkan program pinjaman bergulir, pinjaman bergantian untuk anggota-anggota Bank Infak Bank Al-Maliyah. Kenapa harus ada pinjaman bergulir? Karena ada pinjol, benar nggak? Gitu. Pinjol merajalela, kan harus ada alternatifnya. Dan mudah-mudahan Bank Infak ini bisa menjadi alternatif daripada pinjaman online tersebut. Tuh. Nah, uangnya dari mana? Karena namanya Bank Infak, ya nanti kerjanya Bank Infak adalah dari akad sosial menghimpun infak dan sedekah. Dari infak yang dihimpun itu
kita gulirkan kembali untuk pinjaman tanpa riba. Kemudian diangsur tanpa bunga, digulirkan lagi, terus muter begitu. Nah, jadi mudah-mudahan dua program itu, Bigapreneur, Biga Finance bisa berjalan. Komersilnya kita entrepreneurship, ya, kita jualan dapat untung, bisa sedekah, benar nggak? Semakin banyak jualannya, semakin besar untungnya, semakin besar sedekahnya. Kemudian akad sosial, ya kita bersedekah, kita berinfak, sehingga nanti uang bank infak ini baik dari keuntungan komersil maupun dari infak sedekah akan berkumpul. Kenapa kita datangi ke bank kalau pinjam duit? Karena otak kita udah mikir yang paling banyak yang ada uang itu ada di bank. Gitu. Kita mikirnya mau pinjam komersil apa sosial? Ayo, komersil apa sosial mau pinjam? Gitu. Nah, ini berbeda pendapat nih. Gitu. Inilah jadi riba menjerat kita. Kalau pinjam itu komersil, berarti saya minjemnya saya harus dapat untung. Itu riba. Karena dia mendapatkan keuntungan dari praktek memberi pinjaman. Kita minjem ke bank memberikan bunga, itu jadinya riba. Karena pinjam itu adalah tolong menolong, sosial sifatnya, bukan komersil. Tapi kalau kita datang ke bank syariah, bukan pinjam lagi namanya, tapi murabaha, jual beli. Kamu mau minjam buat apa? Saya mau buat beli rumah. Nah, bank yang akan beliin rumahnya. Nanti bank jual rumah ke kita. Itu jadi jual beli. Dari mana bank syariah dapat untungnya? Dari keuntungan jual beli rumah itu. Nah, mudah-mudahan kita bank infak juga bisa seperti itu, ya kan? Kita melakukan jual beli kredit, keuntungannya untuk bank infak. Boleh nggak ambil keuntungan dari jual beli? Boleh. Kalau ambil keuntungan dari pinjam meminjam, nggak boleh. Jadi pinjam meminjam akadnya apa? Sosial atau komersil? Nah, sosial atau komersil? Komersil lagi. Kalau komersil itu kita dapat duit, dapat untung. Kalau sosial dapatnya pahala, bener nggak? Iya, ini gua kerja bakti, nah itu sosial. Gitu. Biga meminjamkan uang tanpa bunga, dapat untung nggak? Enggak, karena sifatnya sosial. Dapatnya pahala, Allah yang ngasih, gitu. Ya kan? Entah untungnya dari kegiatan yang lain. Mungkin kita bertolong menolongi meminjamkan uang, kok nggak ada untungnya, maksud dia nanti untungnya dari jualan susu, umpamanya, gitu kan? Untungnya dari komersil kita. Kenapa kita jualannya lancar? Karena kita banyak sosialnya, gitu loh. Jadi jangan mikir komersil mulu, gitu kan. Jadi biar seimbang, dunia akhirat ada sosialnya, ada komersilnya, gitu. Nah, itulah rezeki kita ada di situ. Pada akad ya saling tolong menolong. Bisnis itu artinya apa? Kita mengurusi, benar nggak? Kan it's not your business, ini bukan urusan lo, dan kita campur kan gitu kalau di film-film gitu kan. Jadi bisnis artinya mengurusi. Nah, kita dapat uang ketika kita mengurusi orang lain, benar nggak? Yang travel umroh, ngurusin orang supaya bisa terbang umroh, dapat untung nggak dari situ? Ngurusin orang umroh. Iya, nah ini Ajiko ngurusin kesehatan orang, dapat untung nggak dari situ? Dapat. Pak Adi ngumpulin orang di lapangan, ayo kita senam biar sehat. Dapat untung nggak dari situ? Dapat. Habis senam beli susu gitu kan? Gitu. Itu namanya mengurusi. Nah, kalau kita tidak mau mengurusi orang, Allah nggak akan ngurusin kita. Allah akan mengurusi seorang hamba, hamba itu mengurusi orang lain. Wallahu fi aunil abdi, madama abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, menolong orang lain. Menolong sama nggak mengurusi? Sama.
Jadi kalau kita tidak mau menolong orang lain, kita juga nggak akan ditolong Allah. Nah, mau nggak nih kita di sini saling mengurusi, saling tolong menolong? Ya kan? Aijiko lagi ngurusin kita hari ini, dikasih makan, ya kan? Dikasih tempat, dikasih materi entrepreneurship. Aijiko sedang mengurusi kita, supaya Aijiko juga diurusi, benar gitu kan? Sunatullahnya kan gitu. Kita juga ikut mengurusi. Apa yang bisa kita urusi? Ya, nanti akan dijelaskan peluang-peluang dari Aijiko sebagai solusi kesehatan dan kesejahteraan. Kalau ayam, dia udah tahu rezekinya di mana. Ini enggak? Ayam ikut acara seperti ini enggak? Perlu enggak? Enggak perlu. Ayam udah dikasih lah, udah lu matok-matok aja di situ. Atau kayak terus. Ada nggak ayam yang merantau ke laut? Kayaknya di laut banyak rezeki nih. Merantau ke situ ada nggak? Nggak ada. Ayam percaya ini rezeki saya dikasih di sini. Sama juga ikan, rezeki situ. Nah, rezeki kita nih yang kadang-kadang bingung. Ke sono, ke sini, ikut acara ini, ikut acara itu, ikut seminar entrepreneur berkali-kali gitu kan. Masih bingung juga rezeki kita di mana. Di mana rezeki kita? Rezeki kita ada pada urusan tolong menolong. Benar nggak? Rezeki kita ada pada urusan mengurusi, saling mengurusi. Nah, nanti lebih jauh akan kita bahas ya setelah mendengar materi Aijiko sebagai solusi kesehatan dan kesejahteraan. Sehat juga percuma kalau nggak sejahtera, benar nggak? Sehat, nggak punya uang, nggak punya bisnis, jadi sakit juga, gitu kan? Jadi sehat dan sejahtera. Nah, nanti lanjut kita jam 3 istirahat sholat makan. Nah, ada makan lagi, kita makan lagi. Nanti ada snack, kita break lagi kan. Kemudian jangan pulang dulu, gitu. Kita lanjut membahas RPL, rencana tindak lanjut. Setelah ini kita mau ngapain nih? Mau tolong menolong kayak gimana gitu, ya kan? Kan kita mau nih, makanya lambang Biga tuh tangan ke atas, gitu. Bukan begini, kalau begini Hotman Paris. Kalau Biga begini, gitu. Coba tangannya ke atas semua nih, gitu. Nah, kalau Pak Adi kan tadi begini. Kalau Biga begini, ini artinya apa nih? Gitu. Siapa yang siap tolong menolong? Nah, itu Biga. Gitu. Jadi kita harus siap tolong menolong, karena di situ letak rezeki kita pada tolong menolong. Saya aja masih susah, enggak, saya ngurusin diri sendiri. Ya, itu nggak diurusin sama Allah. Allah akan mengurusi orang yang ngurusi orang lain. Jadi jangan karena kita lagi susah, ayo datang ke masjid, urusin masjid, ya kan? Kan urusin orang tuh. Datang ke teman, ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Ngurusin. Oh, bantu saya nih, ada jualan. Nah, umpamanya kan. Gitu. Saya takut kesleo, bantu saya jual madu. Nah, ini kan ansus ya. Promosi. Takut kesleo gitu. Nah, sampai di mana tadi? Mengurusi. Iya, kalau menang siap ya. Jadi habis asar kita masih ada di sini semua ya. Yang pulang saya tandain.